Baik. Ini yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, insyaallah, yaitu sistem saraf dibagi menjadi dua. Ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepian. Bagi dua. Yang pusat dibagi dua, ya. Ada otak dan sumsum tulang belakang. Otak, sumsum tulang belakang. SPB ya, sumsum tulang belakang. Otak nama lainnya adalah encephalon. Sumsum tulang belakang nama lainnya medulla spinalis. Ini sistem saraf tepi juga sama dibagi dua. Ada sistem saraf sadar dan tak sadar. Saraf sadar bagi dua, 12 pasang saraf kranial. Kranial itu maksudnya di otak, sama 31 pasang saraf spinal tulang belakang. Yang tak sadar dibagi dua, spinalis, saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Oke, ini akan kita pelajari dalam kesempatan hari ini. Langsung saja kita masuk ke sistem saraf pusat dulu ya. Kita bahas yang bagian otak dulu. Oke, ini ya. Jadi sistem saraf pusat dalam hal ini adalah otak. Otak atau nama lainnya adalah encephalon. Atau encephalon. Dan otak ini ada pelindungnya ya, atau tengkorak dalam hal ini. Tapi sebelum itu otak ini dilindungi oleh selaput ya, namanya meninges. Meninges atau selaputnya. Makanya kan kalau pernah dengar ada penyakit meningitis ya, berarti radang pada selaput otaknya ya. Meninges dibagi menjadi 3 lapisan. Ada lapisan paling dalam namanya diameter ya. Oke. Kemudian ada durameter, alat arachnoid dulu. Kemudian ada durameter. Ini paling dalam. Ini tengah-tengah ya. Nah, ini luar. Artinya apa kalau yang paling dalam? Berarti dia langsung berbatasan dengan otak. Otak nih, selimutnya pertama namanya diameter ya. Ciri-cirinya apa? Banyak pembuluh darah dia. Banyak pembuluh darah. Ya. Berarti kalau lapisan ini mengalami luka, biasanya akan ada pendarahan karena banyak ditemukan pembuluh darah. Lapisan pertama. Lapisan keduanya, ya, otak. Lapisan pertama diameter. Lapisan keduanya namanya arachnoid ya, tengah ya. Nah, ini berisi cairan nih, ya. Berisi cairan. Lapisan kedua. Lapisan yang paling luar berarti dia berbatasan dengan tengkorak, ya. Kalau yang lapisan dalam berbatasan dengan otak, yang paling luar berbatasan langsung dengan tengkorak. Ya. Dia
dikatakan memiliki membran fibrosa ya. Lapisan fibrosa. Ini lapisan yang melindungi otak kita gitu ya. Karena kan otak itu kan organ yang sangat vital ya. Ini dikatakan sebagai sistem saraf pusat. Nah, kalau kalian lihat itu bisa dilihat gambarnya ya. Otak, lapisan pertamanya diameter, lapisan keduanya paling luar namanya durameter. Baik, ini lapisan-lapisannya. Kemudian kita masuk ke pembagian otaknya. Sini dulu ya, pembagian otak dulu nih. Nah, otak dibagi menjadi otak besar ya. Yang pertama ada otak besar. Cerebrum ya. Otak besar atau cerebrum. Fungsinya dia sebagai gerak sadar ya. Gerak yang disadari. Misalnya apa? Kaitannya dengan kecerdasan, ingatan, penglihatan ya. Kemudian motoris, gerak, sensor, pendengaran. Ini semua pusatnya di sini nih, di otak besar ya. Pusat kecerdasan. Nah, sebenarnya pembagian ini ya, pembagian atau fungsi otak ini dilihat berdasarkan lobusnya. Nih ya. Jadi otak besar itu ada lobus-lobusnya, ada ruangan-ruangannya lagi gitu ya. Ruangan paling depan disebutnya frontal ya. Ini ya, depan. Jadi ada pembagiannya, ada lobus frontal. Tahun depan ya. Kemudian ada lobus parietal, ubun-ubun. Kemudian ada lobus temporal, samping ya. Kemudian ada lobus occipital. Ya. Jadi depan frontal, kemudian di atasnya parietal, samping temporal, belakang occipital. Nah, ini kaitannya dengan fungsinya. Jadi bagian depan itu pusat berpikir nih, cerdasan nih, ya. Berpikir. Ya. Parietal, sensoris ya. Pusat motoris, parietal dibagi dua, ada pusat sensoris dan motoris. Sensoris dan motoris. Temporal, pendengaran. Occipitalis, penglihatan. Ya. Jadi makanya kan kadang orang kalau jatuh gitu ya, kena bagian otak belakangnya, otak besar bagian belakang, itu bisa mengalami kebutaan karena di sini sebagai pusat penglihatan. Ini kaitannya dengan peran atau fungsi dari otak besar ya, cerebrum. Ya. Kemudian kita masuk atau kita lanjutkan lagi ke otak selanjutnya, otak bagian belakang ya, otak kecil. Atau nama lainnya cerebellum. Ya, otak besar cerebrum, otak kecil
belum ya, belum. Nah, untuk memudah mengingatnya belum besar ya, belum besar tapi dia kecil ya. Kotak bedanya antara cerebellum dengan cerebellum. Fungsinya apa? Dia untuk keseimbangan ya, posisi tubuh, tonus otot atau gerak otot ya. Ini fungsinya nih. Keseimbangan. Dengan posisi tubuh. Sudah bisa ya. Ini fungsi dari otak kecil ya. Ini pusatnya nih atau pusatnya. Nah, di bagian bawah dari otak besar yang oksipital di bawahnya. Itu pusat keseimbangan. Nanti juga pusat keseimbangan juga ada di telinga ya. Jadi bisa di otak kecil ataupun di telinga. Kalau otak kecil tidak ada pembagian seperti otak besar ya. Dia langsung disebutnya otak kecil atau cerebellum dan itu kemudian bagian yang ketiga otak tengah ya. Mesencephalon. Mesencephalon ini kaitannya buat mengatur gerak refleks mata dan pusat pendengaran. Karena gini, gerakan mata itu ya ada yang dia otomatis, maksudnya spontan, refleks ya. Ada juga yang kita sadari gitu kan. Kalau sadari ya kita meramkan dan secara sadar itu berarti gerak sadar ya. Tapi kalau yang tidak sadar kita misalkan berkedipnya mata kita itu kan pasti maksudnya akan terjadi gitu ya. Ketika kita lama nih niat sesuatu, tidak kita sadari mata akan menutup gitu ya. Itu gerak yang tadi sadari ya, gerak mata ya. Ini fungsi di otak tengah. Dan pendengaran juga. Kemudian yang keempat ini sumsum lanjutan, medula oblongata. Bukan sumsum tulang belakang ya, sumsum lanjutan. Atau medula oblongata. Sumsum lanjutan atau medula oblongata ini kaitannya dengan pusat saraf otonom ya. Pusat saraf otonom itu maksudnya tidak kita sadari, jantung berdenyut gitu ya. Kemudian pernapasan juga, pencernaan, pembuluh darah itu kan pusatnya otonom. Maksudnya otonom itu tidak kita perintahkan ya, dia otomatis. Pusat saraf otonom. Ini sumsum lanjutan. Jadi dia yang bertanggung jawab terhadap kerja dari jantung, pernapasan atau paru-paru dalam hal ini, pencernaan, lambung dan teman-teman yang lainnya, dan juga kerja dari pembuluh darah ya. Ini pusat gerak otonom. Nah, ini pembagian dari otak ya. Yang termasuk bagian-bagian dari otak ya. Jadi otak besar, otak kecil, kemudian otak tengah, sama sumsum lanjutan. Ini bagian lain ya, bagian di encephalon nih, thalamus dan hypothalamus. Bagian dalam korteks cerebral yang meliputi amigdala dan hippocampus, menyusun pusat fungsional, emosi dan memori manusia. Misalnya
sinyal dari hidung masuk ke otak melalui kuncup penciuman, yaitu bagian dari sistem limbik. Ini kerja yang lainnya juga, tapi dia memang melibatkan bagian yang lainnya atau organ yang lainnya. Amigdala. Baik, kemudian kita ke sini, ya. Ini sudah. Lanjut ke sini. STB ya, sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Oke. Medula spinalis ya. Ini perannya dia melengkapi fungsi dari otak ya. Yaitu berkaitan dengan pusat gerak refleks dia. Pusat gerak refleks, misalnya apa? Kita menyentuh benda-benda yang panas misalkan ya. Jadi gerak refleks itu gerak yang disadari sebelum terjadi ya. Kalau sudah terjadi kita sadar, oh ya ternyata barusan kita menyentuh misalkan setrikaan, panci yang masih panas gitu ya. Jadi gerak refleks itu gerak yang tidak disadari sebelum terjadian gitu ya. Kalau tadi contohnya ya, kita nggak sengaja tangan kita menyentuh apa tadi, setrika misalnya, otomatis kan ya nggak langsung didiamkan gitu, belum didiamkan buru lonyot gitu ya, buru melepuh gitu ya. Jadi nggak sengaja geraknya cepat gitu ya. Dari proses kena rangsangan ya, dari mulai ditangkapnya oleh reseptor sampai ke apa berarti? Masih ingat nggak minggu lalu? Cara terjadinya gerakan itu harus ada reseptor, pusat saraf, sama satu lagi apa? Efektor ya? Apa efektor? Apa? Otot atau kelenjar ya. Jadi reseptor yang menangkap rangsangannya, kalau tadi panci berarti panas rangsangannya kan. Kemudian dikirimnya kemana? Saraf pusatnya mana? Otak atau sumsum tulang belakang? Berarti sumsum tulang belakang kan, karena geraknya refleks kita bicaranya. Dikirim, kemudian diolah, kemudian diterima oleh efektor. Apa efektor? Otot atau kelenjar. Berarti kalau panas, kita menarik tangan kita, berarti apa? Oh, otot kan? Ya, nggak mungkin didiamkan kalau panas ya. Aneh gitu kan? Kecuali memang dia sudah tebal. Iya, kalau tebal biarin aja gitu kan. Tapi enggak kan, faktanya gitu ya. Nggak sengaja cepat gerakannya itu ya, ya. Langsung kita tarik ya. Karena emang tadi ini ya, ini pusat gerak refleks gitu ya. Jadi memang bedanya antara otak dengan sumsum tulang belakang, kalau di otak itu proses pengolahannya lebih lama, ya, lebih lama ketimbang di sumsum tulang belakang. Tuh. Jadi dia diolah dulu, maksudnya kita sadar nih, ya. Tapi kalau di sumsum tulang belakang enggak, itu kan nggak sengaja kita lagi dekat panci atau apa, lagi ngambil nasi misalkan sampingnya itu ada panci ya, ibu kita misalkan habis masak air buat bikin kopi bapak, kita pesan tuh langsung kita tarik gitu, karena apa tadi prosesnya dia cepat gitu. Itu bedanya. Nah ini untuk lebih mudah menggambarkan ini nih perbedaannya antara gerak biasa dengan gerak refleks. Yang berbeda apa? Hanya pusatnya. Ya. Pusatnya kalau gerak biasa itu di otak, ya. Kemudian kalau gerak refleks di medula spinalis, sumsum tulang belakang. Kalau itu contohnya gerak lutut. Ya. Ada yang pernah nyoba ini enggak? Dulu waktu pas cek kesehatan disuruh duduk di meja, terus sama dokternya dipukul-pukul, dempulnya ini nendang sendiri gitu, dipukul seperti gambar ini, ya, dipukul lututnya, kakinya nendang sendiri. Waktu itu cuma memang menggunakan palu khusus ya, bukan palu buat paku, bukan.
Bahannya karet palunya gitu ya. Bagian depannya itu bahannya karet. Berarti refleksnya masih bagus gitu ya. Oh, kokoh batanya ya. Kebanyakan berarti ya. Ya. Itu refleks tuh. Kalau refleksnya semua masih bagus ya, berarti dia akan tendang sendiri tanggapannya. Nah, ini ya. Disentuh, ditangkap oleh reseptor, ya, rangsangan ditangkap oleh reseptor, dibawa oleh neuron sensorik, dikirim ke medula spinalis, sumsum tulang belakang, keluar lagi langsung, ya, dibawa oleh saraf motorik ke efektor, dalam hal ini apa? Otot, ya, gerakan mendang kakinya. Gambarannya, nah, gambarannya ada tuh. Yang pertama berarti warna biru kan? Dari warna biru dipukul, bergerak, langsung tulang belakang, balik lagi. Otot, ya, otot kaki, kemudian kakinya menendang. Oke ya, ini apa namanya mekanisme gerak ya. Kemudian mekanisme gerak. Gerak biasa dulu ya. Pertama ada reseptor. Rangsangan dulu. Kemudian reseptor. Kemudian kalau masih panjangan bawah aja deh. Biar memakan tempat kalau biasa rangsangan. Kemudian reseptor. Masih ingat enggak? Reseptor itu apa? Apa reseptor? Pancasila. Panca indera. Kemudian neuron sensorik, otak, kemudian neuron motorik, kemudian efektor. Efektor apa nih? Tadi otot atau kelenjar. Kemudian masukkan tanggapan. Ya. Gerak biasa. Gerak refleks. Sama rangsangan. Reseptor. Neuron sensorik. STB, neuron motorik, kemudian efektor, kemudian rangsangan. Yang rangsangan, tanggapan. Atau di sini juga bisa interneuron ya. Di sumsum tulang belakang. Interneuron maksudnya apa? Penghubung antara neuron motorik dengan neuron sensorik di sumsum tulang belakang. Baik, ini gerak mekanisme gerak. Kita lanjut. Nah ini kan sama ya. Reseptor dan sensorik interneuron di otak ya. Ini bagian ini maksudnya gerak biasa. Kemudian motorik efektor. Interneuron di sumsum tulang belakang motorik. Baik, selesai kita bahas tentang ini. Sekarang kita masuk ke sistem saraf tepi ya. Jadi sistem saraf tepi dibagi dua, sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Kita bahas yang sistem saraf sadar dulu. Nah, sistem saraf sadar dibagi dua, 12 pasang saraf kranial, 12 pasang saraf yang ada di otak. Jadi di otak itu ada saraf-saraf dan berpasangan, maksudnya apa kanan kiri gitu ya.
Kemudian 31 pasang saraf spinal tulang belakang. Ya. Nah, sistem saraf pada otak merupakan sistem saraf yang berpusat pada otak, dibedakan menjadi 12 pasang. Kita langsung ke contohnya saja ya, fungsinya. Nah ini ya. Pasang radial. Jadi 12 pasang dan fungsinya ini bisa kalian lihat ya, dari 1 sampai 12 ya. 1 2 3 4 5 6 7 12. Contohnya misalkan saraf pertama ya. Sini ada gambarnya kayaknya. Nah, tuh. Saraf pertama di bagian depan ya. Kanan kiri itu berkaitan dengan olfaktorius. Olfaktorius apa sih? Hidung ya. Sebagai alat penciuman. Berarti di sini ada saraf nih. Sehingga kita bisa mencium aroma, zat kimia ya. Jadi hidung itu menangkap rangsangan dalam bentuk zat kimia yang terlarut bersama udara. Mulai dari bau yang enak sampai bau yang tidak enak ya. Itu ditangkapnya oleh saraf olfaktorius yang ada di hidung ya. Bau makanan, kemudian bau kotoran, yaitu hidung. Di saraf nomor 1. Kemudian nomor 2, optikus, optik apa? Lensa ya, atau kaitannya dengan mata ya. Untuk penglihatan ya. Kemudian yang 3, okulomotoris, menggerak bola mata. Matanya bergerak ya. Misalkan kita muter-muter matanya kanan kiri, tengok kanan kiri, itu okulomotoris. Kemudian yang keempat, troklearis, itu kaitannya juga dengan mata, memutar mata dan penggerakan bola mata yang lainnya. Kemudian 5, trigeminus, kaitannya dengan kulit kepala, kelopak mata atas, rahang, palatum, lidah ya. Rahang bawah. Kemudian 6, abdusen, 7, fasia. Fasia itu wajah. Kemudian fasia lidah maaf ya. Kemudian auditoris, telinga, pendengaran. Glossofaring, berarti kaitannya dengan faring, pernapasan. Vagus, jantung. Accessorius, leher, otot leher. Hipoglossus, lidah. Nah ini 12 pasang saraf yang ada di otak ya. Dia berpasangan kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Kalau dilihat gambar ini ya, banyak sekali ya. Jadi berurutan tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sampai 16 ya. Punya fungsi masing-masing. Kemudian yang satunya lagi, ya yang kedua 31 pasang. Nah, kalau 31 pasang malah lebih singkat ya, karena dia dikelompokkan. 31 pasang saraf spinal. Ada 31, tapi lebih sedikit karena dikelompokkan gitu ya. Yang pertama adalah 8 pasang di bagian atas nih leher ya. Jadi ruas pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8 itu disebutnya serviks, leher. Kaitannya dengan kulit, kepala, leher, dan otot tangan. Dia mengatur pusat itu. Kemudian ke bawahnya berarti dari nomor 9 ya. Kemudian sampai nomor 20 ya. Ini 12 pasang ya. 9, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Itu punggung, kaitannya dengan organ-organ bagian dalam tubuh kita. Kemudian bawahnya lagi pinggang ya, 5 pasang. Itu kaitannya dengan gerak paha. Kemudian 5 lagi ya. Ini kaitannya dengan kelangkang atau sakral. Ini mengatur otot betis ya, kaki ke bawah. Kemudian 1 pasang koksidial di sekitar tulang ekor kita. Nah ini pembagiannya. Jadi
ini termasuk gerak yang sadar, tapi termasuk sistem saraf tepi gitu. Gerakannya sadar kita gitu. Misalnya apa? Kulit kepala, leher bergerak, tangan bergerak, itu juga ada pengaruhnya ya. Kemudian betis dan sebagainya ya. Ini yang gerak sadar. Kemudian kita ke gerak sistem saraf tak sadar. Dibagi dua, ada parasimpatis dan simpatis. Nah, parasimpatis dan simpatis, ya, simpatis dan parasimpatis ini gerakannya kebalikannya, ya, antagonis dia, kebalikan atau antagonis. Ini gambaran yang tadi ya. Fungsi-fungsinya. Oke. Nah, ini gambarannya ya. Parasimpatis dan simpatis. Ini parasimpatis, simpatis. Jadi gerakannya dia antagonis kebalikannya. Jadi kalau mau menghafal salah satunya saja. Secara umum gitu ya, yang simpatis itu mengaktifkan ya, mengaktifkan kerja dari organ kita. Parasimpatis dia kebalikannya. Contohnya apa misalkan? Simpatis melebarkan pupil ya, melebarkan pupil ya. Ini berarti menyempitkan pupil. Pada kapan sih melebar dan menyempitkan pupil? Pada saat cahayanya banyak atau sedikit. Kalau cahayanya banyak nih, maka pupilnya apa? Akan menyempit. Ya. Tapi kalau dalam kondisi gelap, pupil kita akan membesar apabila cahaya banyak yang masuk, biar kita bisa melihat sekitar kita ataupun di depan kita. Ya. Karena kan kita bisa melihat itu, kita mendapatkan pantulan cahaya dari benda tersebut kayak ini. Kakak bisa melihat secara teori ya, kakak bisa melihat spidol ini karena spidol ini ya memantulkan cahaya kemudian masuk ke dalam mata kakak ya, atau sebaliknya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kaitannya dengan organ kelenjar ludah ya, menghambat sekresi ini, menghambat kalau sebaliknya merangsang ya. Oke. Berarti ini nanti kaitannya dengan pada saat pencernaan atau tidak. Pada saat pencernaan butuh kelenjar ludah. Ya, pada saat kita mengkonsumsi makanan butuh kelenjar ludah. Kemudian kaitannya dengan denyut jantung ya, merangsang. Terus ini mempercepat denyut jantung. Kebalikannya menghambat. Denyut jantung mempercepat atau menghambat denyut jantung. Kemudian paru-paru merelaksasikan paru-paru dalam bronkus ini. Ini merangsang ya, memperlambat menyempitkan paru-paru. Bronkus atau bronki. Kemudian organ selanjutnya kaitannya dengan lambung ya, menghambat aktivitas lambung dan usus, menghambat
Rangsang. Oke, itu ini ya. Nah, biasanya sering, nah ini kaitannya dengan kandung kemih ini ya, nanti juga menghambat pemasukan kandung kemih. Menghambat rangsang, meningkatkan. Dan lain-lain ya, yang sering biasanya ini. Ini kaitannya dengan saraf simpatis dan parasimpatis yang kerjanya antagonis atau berlawanan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya kaitannya dengan gangguan ya, gangguan pada sistem saraf manusia. Ini juga penting diketahui ya, gangguan. Gangguan pada sistem saraf. Misalnya yang pertama apa? Yang pertama misalnya di sini ada kelainan polio. Ya. Tahu penyakit polio ya? Apa yang bisa kalian indra dari penyakit polio? Atau informasi apa yang kalian dapat tentang polio? Pernah lihat nggak orang yang menderita polio? Enggak? Enggak? Polio itu penderitanya itu ukuran tulangnya itu ya lebih kecil ya. Dan biasanya itu ada cacat kaitannya dengan alat geraknya dia. Kenapa bisa polio? Polio ini disebabkan oleh virus ya, virus polio. Nah, virus polio ini akan menyerang sistem saraf sebenarnya ya. Sistem saraf tubuhnya dia atau lebih tepatnya pada sumsum tulang belakangnya dia. Ya. Biasanya menimbulkan demam. Nah, awalnya biasanya yang diserang itu ketika usia balita ya. Usia balita salah satu gejala awalnya itu biasanya demam panas, demam yang sangat tinggi, kemudian disertai dengan step kejang-kejang dia, ya. Kejang-kejang, tapi nggak selalu ya. Karena ada beberapa kasus juga kejang-kejang itu bukan polio, tapi dalam kasus polio ini begitu, demam yang tinggi, kemudian disertai dengan kejang-kejang, sakit, kemudian menyebabkan tadi ya refleksnya hilang, mengalami kelumpuhan dan pengecilan otot gitu. Jadi bagian tubuhnya itu ototnya terutama dalam hal ini ya tidak sesuai dengan pertumbuhannya gitu. Dia usianya sudah remaja atau sudah dewasa, tapi otot yang dibentuk atau yang dihasilkan ternyata masih otot usia anak-anak. Ini kaitannya dengan polio. Nah, kayaknya ada apa ya? Oke, itu yang pertama gangguan polio ya. Oke, polio yang kedua ada namanya Parkinson. Parkinson ini ketidakseimbangan cairan atau kimia ya yang ada di otak dalam hal ini dapat terjadi karena pukulan keras pada bagian kepala. Ini biasanya yang sering mengalami ini adalah penderitanya seorang petinju. Nah kan petinju itu kan organ yang sering kena pukulan kan bagian ke kepala kan ya. Makanya kan harus sering dilindungi sama tangannya dia gitu kan. Ini bisa menyebabkan seseorang mengalami Parkinson. Berarti apa? Kerusakan pada sistem saraf di otaknya gitu. Karena kan vital sekali gitu ya. Tapi ini olahraga yang sebenarnya tidak aman lah buat kesehatan. Masih ada olahraga yang lainnya gitu. Parkinson. Kemudian selanjutnya ada Alzheimer, hilangnya kemampuan dalam mengingat
termasuk kemampuan dalam aktivitas sehari-hari membaca menulis dan berjalan, ditandai dengan kematian sel-sel otaknya. Ya. Jadi sel-sel otak yang bukan biasanya, yang seharusnya dulunya itu dia normal gitu dalam hal ini ya. Kemudian ini hilang, mengalami kematian, sehingga kemampuan dia yang tadinya normal jadi lupa dia gitu. Karena mengalami kematian pada sel-sel yang ada di otaknya gitu. Alzheimer. Baik, kemudian yang kelima, stroke. Nah, stroke ini biasanya sering dialami oleh orang yang sudah usia lanjut ya. Kematian jaringan saraf karena terhambatnya suplai nutrisi ke otak. Jadi pecahnya pembuluh darah di otak. Pecahnya pembuluh darah di otak menyebabkan pendarahan. Prosesnya proses penyembuhannya ini agak lama biasanya kalau stroke. Dan biasanya itu sebagian doang, bagian tubuhnya, bagian kanan ataupun bagian kirinya gitu. Jatuh tiba-tiba gitu ya, atau jatuh kemudian kebentur bagian kepalanya, pembuluh darahnya pecah. Nah, biasanya tadi gitu, alami stroke. Namanya ini nih, yang tadi. Stroke ini. Wajahnya ya biasanya menyerang ke bibir ya. Bibirnya sebagian ada yang tidak proporsional, maksudnya tingginya ataupun ya tingginya menyon gitu ya. Kemudian tangan juga sama, ada yang nggak bisa digerakkan, diangkat gitu. Berbicaranya juga susah karena tadi. Pernah lihat kalau ini ya, kalau orang yang terderita stroke ya, kayaknya ya usia yang sudah tua sih lebih seringnya. Penyebabnya ya, disebabkan ya sebenarnya karena salah satunya ya tadi gitu ya, ada sumbatan, kemudian darahnya tidak bisa mengalir, akhirnya terhambat, menyebabkan pecah pembuluh darahnya di otak. Kalau orang seperti ini biasanya memang harus sering diawasi dengan ini ya, harus lebih lah pengawasannya terhadap penderita stroke ini. Dan harus sering dimotivasi sih. Kalau kakak pernah dengar itu, si penderita stroke itu dia bisa pulih kembali normal atau tidaknya itu ya balik lagi ke dirinya gitu. Kalau dorongan dari dalam dirinya itu besar, ingin sembuhnya besar, lebih cepat ketimbang orang yang biasa aja. Dan ada juga salah satunya itu kakak punya teman di sosial media, dia kena stroke tuh. Kemudian dilakukan terapi kalau dia sedot lintah di bagian tangannya ya, yang kaku digerakkan, sedot lintah, kemudian dibekam bagian tubuh ya, kemudian di bagian kepala gitu. Kepalanya digundulin, kemudian dibekam pokoknya bagian-bagian yang dirasa itu kaku lah ya. Kalau mungkin kayak kesemutan gitu, kalau kesemutan kan susah digerakin gitu ya, itu dibekam, dikeluarkan darahnya. Pernah dia lakukan bekam, pernah juga sedot darah pakai lintah. Itu salah satu cara yang tempuh untuk membalikan lagi fungsi sel-sel yang sudah mati tadi ya. Ini stroke lagi, kemudian epilepsi ya. Epilepsi ini atau nama lainnya kalau pernah dengar nama ayan, teman dengar nggak penyakit ayan? Ayan itu tiba-tiba kejang gitu, kejang dengan sendirinya. Lagi dia melakukan aktivitas, tiba-tiba kejang jatuh. Nah, itu salah satu ciri penderita epilepsi. Kenapa? Nih ya penjelasannya. Kelainan neuron di otak akibat kerusakan. Ya, jadi neuronnya ini
dan neuron sensorik atau motoriknya mengalami kerusakan. Penderita tidak dapat merespon berbagai rangsangan. Dapat ditangani dengan pemberian obat-obat antipiretik. Jadi dikasih obat di sini. Dulu kakak punya teman pas kuliah gitu, ya. Dia lagi ngobrol nih tiba-tiba kejang gitu. Untuk teman yang sudah biasa, ya biasanya akan ditangani gitu. Maksudnya dia sudah biasa ngeliat teman seperti itu, dibawa ke tempat yang agak luas gitu ya. Kemudian nanti selang waktu dia sadar lagi. Atau pada zaman dulu juga ada kan? Pernah dengar nggak riwayat muslimah yang dia kena penyakit ayan? Pernah dengar? Jadi ceritanya itu dia punya penyakit ayan, kemudian dia ketemu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan saya katanya, supaya penyakit ayan ini sembuh. Kemudian dikasih pilihan sama Rasulullah, bisa saya doakan gitu ya. Redaksinya katakan dimudahkan saja. Bisa saya doakan agar kamu sembuh. Pilihan pertama, atau kamu bersabar, nanti kamu dapat surga. Gitu ya. Cuma dia pilih yang kedua, ya udah Rasulullah katanya saya bersabar. Cuma dia minta agar ketika dia itu kambuh ayannya, auratnya tidak tersingkap. Gitu. Karena ketika ayan kan nggak sadar, bisa saja auratnya tersingkap. Permintaan dia kepada Rasulullah itu. Dia minta bersabar, kemudian minta didoakan supaya ketika penyakit ayannya itu kambuh, auratnya tidak tersingkap. Itu ada. Jadi kasus ketika zaman Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya neuritis neuron. Ya, neuron itu kan sel saraf. TIS biasanya itu kelainan atau radang. Jadi ada gangguan pada neuron. Infeksi pada neuron akibat infeksi, kekurangan vitamin, keracunan maupun karena obat-obatan, zat kimia, jelas ya. Ini menyebabkan neuronnya mengalami peradangan. Neuritis. Baik, ini mungkin untuk macam-macam ya gangguan atau kelainan pada sistem saraf manusia. Kita di sini ya. Selesai materi kita untuk sistem saraf pada manusia yang kedua. Silakan kalau ada yang ingin sampaikan, pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin kalian bisa langsung kerjakan soal TF-nya di SIP ya.